Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dari PAS saat ini ada di Kota Balikpapan. Hari pertama kita ada kegiatan MPGU Merintis PAS Generasi Unggul. Insya Allah 2 hari ke depan kita juga ada pelatihan PAS Basic di Kota Balikpapan. Mohon doanya pada teman-teman, semoga acara kita di Balikpapan diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini, mari kita buka dengan namun mari kita luruskan niat terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ridho dari Allah SWT. Oh, kekecilan kayaknya Pak ya. Ikuti standar kesehatan COVID-19. Nah, Bapak Ibu sudah tahu lah. Struktur rangka kita pasti akan menimbulkan rasa yang berbeda juga. Karena di PAS ada kendor, kenceng, melintir. Begitu. Saya pernah berdialog dengan dokter spesialis saraf yang juga Pak Super. Beliau mengatakan diantaranya susunan saraf kita itu akan menimbulkan rasa nyeri, panas atau tersayat. Salam PAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana teman-teman? Alhamdulillah ya. Sesi awal hari ini teman-teman kita akan deliver sedikit tentang 10 karakter PAS Generasi Unggul yang bukunya sudah ada di tangan teman-teman semuanya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah kita ingin coba menggali tentang spirit utama guru kita, Ustaz Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Karena kalau kita bicara ilmu PAS teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ilmu PAS ini ya, ilmu PAS ini kan tidak hanya sekedar bicara terapi. Betul ya? PAS itu bicara mulai dari ibu yang mau melahirkan. Ada di materi apa? PAS Maria. Ilmuwan ini kemudian lahir orang-orang yang kemudian menekadkan dirinya untuk mempraktekkan pure keilmuan PAS, mulai dari urusan kelahiran sampai kemudian handle orang menjemput husnul khotimahnya. Jadi Pak Iman ini teman-teman, suami istri tidak ada basic sama sekali di dunia kesehatan. Ya, istrinya juga bukan bidan juga ya Pak Iman ya. Istri ibu rumah tangga ya, di rumah saja. Dan ketika kehamilan anak keempat memang sudah meniatkan, nanti diceritakan sama Pak Iman sendiri. Yang luar biasa adalah keberaniannya untuk mempraktekkan keilmuan PAS. Ya, keyakinan bahwa ini solusi dan bisa dipraktekkan oleh siapapun dan berhasil. Hanya sekedar masalah terapi, gimana caranya orang bisa sembuh. Tapi coba Ustaz Haris itu sampai merumuskan bagaimana ibu melahirkan itu dia bisa aman kelahirannya. Bahkan kalau beliau kalau tujuannya hanya sekedar beliau mengobati diri sendiri, maka begitu beliau sehat ya selesai. Apalagi kalau tujuannya hanya hitungan rupiah, maka Ustaz Haris sudah berkali-kali cerita kita, yang satu panggung, satu kelas dengan beliau pasti pernah dengar itu. Beliau sudah sering menyampaikan bahwa kalau untuk urusan materi beliau selesai di Belanda Pak, waktu itu. Kita tahu satu beliau ini kan sering, kalau bahasa beliau sebut mirroring gitu ya. Beliau mengcopy kondisi pasien ke dalam diri beliau. Jadi sampai beliau merasakan kondisi sakitnya di mana, kemudian dicoba diurai satu persatu. Nah, kita ingin belajar itu. Kenapa teman-teman? Kalau satu Haris Mujahid saja itu hari ini bisa memberikan inspirasi bagi 10.000 PAS Trooper Pak. Hari ini alumni pelatihan kita ada 10.000. Makanya di setiap quote beliau sampai beliau katakan kita buat Nabi kita bangga gitu ya. Sampai begitu Pak. Karena memang targetnya sudah bukan urusan dunia, bukan urusan materi, bukan urusan gimana caranya terapi bisa menyembuhkan, bukan. Sudah ini harus niatannya cari ridho Allah, dan itu berawal dari kekuatan keimanan. Karena kalau kita bicara pondasi, kita bicara bangunan, ini kalau pondasi rapuh maka bangunannya tidak akan baik. Saya melihat pertama kali promosi PAZ itu ya di situ pada saat saya betres itu ada pengobatan seperti ini ya, tanpa obat, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa jimat. Itu mengundang rasa penasaran yang luar biasa. Ya, alhamdulillah kami juga sangat takjub ya dengan sosok beliau. Allahyarham. Spirit beliau itu betul-betul sangat mengena ya. Bahasa beliau bukan saja sekedar bahasa logika, tapi lebih dari itu. Ada bahasa spiritual yang cukup menggetarkan jiwa kita, memberikan semangat baru.
kemudian menyiapkan suasana keilmuan baru juga kepada diri kita. Ya mungkin ya mungkin menjawab keresahan kita sekian lama bahwa kok seolah kok tidak ada Quran ini, kok tidak ada solusinya gitu. Tidak ada solusi hari ini gitu loh, dengan Quran yang kita pegang. Buat saya PAS ini adalah sesuatu yang harus dilestarikan. Pertama memang buat orang yang beragama Islam, Al-Quran, hadis itu mencakup semua, menjadi dasar dari pengobatan PAZ ini. Ada ayat-ayat bahkan sampai untuk bersalin ya, Masya Allah. Ustadz Haris Mujahid itu mengambil semuanya dari Al-Quran. Dan tadi saya ini orang yang menderita saraf kejepit sekitar 9-10 tahun waktu itu. Pertama kali ketemu PAS 9 tahun saya menderita saraf kejepit yang sebenarnya saya ini latar belakang sudah terapis, dan saya sudah mencoba menterapi diri dengan beberapa cara dan tidak selesai. Pinggang saya tuh kalau saya ruku tuh kayak melepas. Kemudian setiap kali jalan sedikit sakit, Masya Allah. Bangun tidur pun saya minta ditarik oleh suami supaya nggak merasakan sakit yang lama. Kalau misalnya saya bangun sendiri, Masya Allah sakitnya minta ampun. Masya Allah, ada nih perubahannya gitu ya. Ada perubahan. Cuma mungkin kasus saya sudah demikian ekstrim. Akhirnya saya kembali masih ada sedikit, tapi ada perubahan gitu loh. Yang sebelumnya itu saya rasakan tuh nggak nyaman. Ini udah adanya ini setiap subuh mendengar kajian UHM Ustadz Haris rahimahullah mengatakan bahwa kalau belum sembuh berarti belum nyampe. Disuruh belajar lagi, belajar lagi. Apakah dengan Ustadz Haris yang sudah wafat pelatihan ini bisa akan terus berlanjut? Itu betul. Niat saya pengen tahu bagaimana nih, apakah masih bisa berlanjut, karena sebelumnya saya berpikir ini harus dilestarikan. Tapi Ustadz Harisnya sudah wafat, bagaimana gitu? Masya Allah, Masya Allah, saya sangat ya, ternyata ilmu beliau sudah diserap oleh tim perintis. Ada Mas Kirno, Ustadz Baihaqi, ya Masya Allah. Dari situ saya yakin ilmu ini sangat-sangat menjadi solusi buat umat yang selama ini terlalu mengandalkan orang. Kalau kita belajar PAS, insya Allah kita akan bisa menterapi diri kita sendiri. Untuk persalinan PAS Maryam itu, Masya Allah, efeknya itu buat saya, dan selalu saya tekankan buat bidan-bidan yang mudah-mudahan besok ada sekitar 5 atau 6 orang bidan, insya Allah ikut basic ya, melihat dari pengalaman kami. Itu saya tekankan bahwa dengan metode PAS Maryam ini itu mudah buat bidannya, mudah buat ibunya, nyaman buat ibunya, dan baik untuk bayinya. Itu Masya Allah. Itu beliau anak kedua waktu itu. Yang anak pertamanya belum 2 tahun dengan sesar. 3 orang dokter spesialis kandungan menolak untuk normal. Dengan kondisi HB waktu itu 8. Kemudian ya kami kuatkan inputnya dengan kacamata juga ya. Itu Masya Allah lahir dengan normal. Melahirkan jam 9, jam 10, kemudian habis zuhur udah boleh pulang. Karena memang badannya sehat. Kebetulan adalah nakes dan bagian farmasi. Selama saya menjadi nakes ada ganjal gitu. Nah, kenapa sih pasien kok datang terus? Padahal dia minum obat terus. Apa yang ini? Apa yang nggak benar gitu? Alhamdulillah ketemu dengan PAZ, ternyata ini solusinya ternyata. Masya Allah. Alhamdulillah Bu Abdullah mengajak ikut basic dan saya ikutin, dan saya misalnya ketemu dengan Ustadz Haris itu girohnya menebarkan kesehatan dengan metode Islam ini, Insya Allah kayak meresap di dalam saya itu ya benar. Dan saya ingat betul pesan beliau itu ketika kita ketemu orang yang sakit di jalan, jika ditolong kita bisa dipenjara,
jika tidak ditolong dia bisa mati. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau kata Ustadz Haris, kalau saya tetap menolong walaupun saya di penjara, tapi kita ada ikhtiar untuk menolong orang itu. Tapi ada satu yang paling berkesan itu saya terapi pasien di ICU COVID. Tapi karena SOP-nya harus berhazmat, saya pakai hazmat. Alhamdulillah saturasi langsung naik 100. Kemudian hasil lab semua membaik dan saya bisikkan pasiennya minta stop obatnya. Alhamdulillah beliau merasa nyaman, terus batuk darahnya langsung berhenti. Kemudian sebenarnya beberapa obat itu bisa malah membuat makin tidak aman. Jadi alhamdulillah beliau diberhentikan obatnya, 2 hari kemudian keluar dari ICU COVID selamat, alhamdulillah sehat. Di situ saya makin yakin bahwa PAZ ini itu benar. Tentang rumus jamur itu benar, jadi kita harus yakin. Kalau kita sudah belajar pas, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau kita masih takut untuk menterapi, berarti Anda masih ragu dengan pas. Masih kurang. Takbir. Salam